Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga sehat ya. Semoga sehat, semoga Allah melindungi kita semua dari musibah yang mungkin terjadi di COVID-19 ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua, di samping juga untuk menemani teman-teman di rumah sekaligus untuk terus menghangatkan komunikasi kita. Saya ingin berbagi tentang dampak serta perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, Coronavirus Disease 2019 ini, di segala aspek kehidupan. Ya, kita semua tahu lah, Corona ini memang luar biasa, dampaknya luar biasa. Jadi pasti ada dampaknya. Cuma dampak itu ada negatifnya juga ada positifnya. Tolong diperhatikan baik-baik supaya kita punya banyak pengetahuan tentang apa sih dampaknya Corona ini, terutama dalam masalah kehidupan kita. Kita mulai dengan dampak yang negatif dulu. Yang pertama adalah dampak terhadap perekonomian yang mungkin kalau dampak wabah ini berkepanjangan akan menimbulkan resesi ekonomi secara global. Ya, jadi kita tahu bahwa bulan Januari COVID ini mulai diumumkan, mulai dibelas oleh sosial media, TV, ataupun mass media yang lain bahwa Wuhan mulai terkena. Sehingga pada bulan Januari ini timbullah yang namanya dampak kesehatan atau health impact. Kemudian terus berlanjut menimbulkan social impact. Kemudian masuklah Corona ke Indonesia dengan sangat cepat, maka itu berdampak kepada perekonomian Indonesia. Belum selesai health impact belum selesai tuntasnya solusi social impact, ekonomi impact, muncullah di bulan April ini yang disebut financial impact. Nah teman-teman, apabila health impact belum selesai, sudah muncul lagi social impact, muncul lagi ekonomi impact, muncul lagi financial impact, kemungkinan akan terjadi resesi global. Bukan cuma masalah ekonomi saja dampak daripada Corona ini. Tata cara ibadah kita pun dirubah karena Corona ini. Sholat Jumat ditiadakan, himbauan untuk tidak menyelenggarakan sholat tarawih pun sudah dikeluarkan. Hanya masalah sholat Id yang masih menunggu fatwa MUI. Ibadah gereja pun juga ditiadakan. Itu. Jadi ekonomi berdampak, ibadah kita pun berdampak. Corona pun itu menandai berakhirnya era bisnis praktis yang lazim kita lakukan. Jadi Corona itu merubah era industri menjadi era informasi, di mana digital infrastructure merajai praktek bisnis di segala sektor. Jadi digital infrastructure is the king, ya kan? Kemudian lantas tadi dampak negatif, ya. Tadi dampak negatif. Sekarang dampak positifnya apa sih? Masa semuanya negatif? Karena kita yakin bahwa di tengah kesulitan itu pasti ada hikmah baiknya. Nah, dampak positifnya terhadap Corona apa? Dampak positif terhadap Corona itu tergantung pada pikiran kita. Kalau kita berpikir bahwa di sela-sela kesulitan, sela-sela dampak karena Corona ini ada opportunity, pasti juga ada opportunity. You will get what you think. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Jadi mindset kita harus dirubah dari yang selalu memikirkan krisis, dirubah menjadi selalu memikirkan opportunity.
Seperti apa yang dikatakan Winston Churchill, orang yang pesimis itu selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan yang muncul. Tapi orang optimis itu selalu melihat opportunity atau kesempatan di setiap kesulitan. Jadi kita rubah mindset kita. Dari yang selalu memikirkan negatif tentang dampak corona, kita mulai memikirkan apa sih opportunity kita untuk maju. Selalu lihatlah sisi yang terang. Bahkan di malam yang gelap gulita sekalipun, kita masih bisa melihat bintang. Jadi sekali lagi terus optimis. Juga ada sesuatu yang suatu kebaikan yang diakibatkan oleh corona, yaitu corona itu menciptakan kebiasaan atau norma hidup yang baru. Kebiasaan yang sudah tertanam selama beberapa bulan selama wabah COVID-19 ini akan menjadi kebiasaan atau norma hidup yang baru. Dulu nggak pernah cuci tangan, sekarang budaya cuci tangan, ya kan? Dulu agak sedikit mengabaikan kebersihan, sekarang kebersihan dijaga terus. Dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sholatnya 5 waktu, bahkan tepat waktu, ya kan? Jadi selalu ada dampak positifnya. Dulu ada beberapa orang yang tidak pernah bermain internet. Sekarang tua, muda, anak-anak mulai bermain internet, karena memang mereka tidak punya alternatif lain selain internet untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Shopping online misalnya, pada saat ada quarantine living, hidup dibatasi, maka satu-satunya jalan adalah dengan internet. Lantas apa dampaknya terhadap bisnis properti? Banyak. Kalau kita selalu berpikir bahwasanya ada opportunity di tengah krisis COVID ini, banyak. Kita semua tahu bahwa corona ini betul-betul membuat shock kondisi ekonomi kita, keuangan kita, dan pasar kita. Harapan-harapan untuk pertumbuhan di masa yang akan datang itu turun. Banyak investasi yang gagal, banyak unpaid leave, misalnya cuti yang tidak dibayar, bahkan PHK mulai dilaksanakan. Karena banyak perusahaan atau pengusaha mulai kekurangan dana untuk membiayai operasional perusahaan. Apa yang terjadi berikutnya? Mereka mulai menjual asetnya, rumahnya, gedungnya, dengan harga yang kemungkinan besar masih di bawah harga pasar, ya kan? Jadi ini satu opportunity bagi kita untuk mulai berburu listing di fokus area kita, karena ada kemungkinan seperti yang saya utarakan tadi. Beberapa buyer, terutama investor, juga berpikiran yang sama, bahwa ini saatnya untuk mencari atau membeli properti karena COVID-19 ini melahirkan banyak vendor yang butuh uang. Ada satu lagi, bahwa penurunan nilai rupiah atau kenaikan nilai dolar ini, buyer mulai melirik properti untuk memanfaatkan capital gain yang diperoleh dari kenaikan nilai dolar. Dan dia harus membelanjakan dolarnya segera, karena kalau tidak maka dia akan kehilangan opportunity untuk mendapatkan capital gain. Ini juga suatu opportunity di bisnis properti. Teman-teman, saya secara pribadi menasihati kepada teman-teman, jangan takut, jangan panik, tetap fokus kepada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Terima saja musibah ini dengan ikhlas, karena kita tidak juga bisa berbuat apa-apa untuk menghadangnya. Kita harus menerima. Maaf. Mulailah adaptif dengan perubahan yang terjadi. Market yang jelas pasti berubah karena wabah ini. Suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Kenali tren yang terjadi,
mulailah belajar menggunakan dan sebar ke market buat untuk save atau brand campaign. Hasil dari perubahan cara kerja kita ini tentu tidak bisa instan kita nikmati. Tapi saya yakinnya apabila kita adaptif terhadap suatu perubahan akan indah pada akhirnya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Jangan mikirin yang tidak bisa kita lakukan, karena sia-sia. Untuk apa mikirin? Terima saja ikhlasnya, secara ikhlas wabah ini, dan carilah opportunity di tengah krisis ini. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Jangan pernah memikirkan apa yang kita tidak bisa lakukan. Stres. Bersabar dan tawakal menghadapi musibah ini. Setelah malam pasti ada pagi. Berdoa terus dan teruslah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar kita semua dilindungi dan segera wabah ini segera pergi sejauh-jauhnya dari kita. Memang teman-teman, teknologi tidak akan membuat profesi marketing kita punah. Profesi marketing ini tidak akan punah karena perubahan teknologi. Tapi marketing yang tidak kenal perubahan teknologi yang akan punah dengan sendirinya. Sekali lagi, belajarlah untuk berubah sebelum terlambat. Saya perumpamakan seperti proses transform dari sebuah ulat menjadi kupu-kupu, ya. Jadi ulat itu dilihat kayak apapun tidak ada enaknya, jijik, menggelikan, dan membuat kita gatal kalau kita bersentuhan dengannya, ya kan? Nah, kita ini seperti ulat pada saat ini. Konflik itu yang mentransform kita untuk suatu saat menjadi kupu-kupu, tapi melalui proses kepompong. Kalau kita melihat kepompong tidak terjadi proses apa-apa di dalamnya, hanya sebuah kepompong. Tapi sebenarnya tidak, teman. Di dalam proses kepompong itu ulat kesakitan untuk bertransformasi menjadi sebuah kupu-kupu. Itulah kita di suasana COVID-19 ini. Memang sakit, tapi pada saat kita sukses berubah menjadi kupu-kupu, maka kupu-kupu itu indah, sayapnya berwarna-warni, enak dipandang, enak dilihat. Itulah kita yang baru. So, transform yourself. Tetap sehat teman-teman, berdoa terus demi kebaikan kita bersama dan terus semangat. Salam buat keluarga, dan terakhir, jangan lupa untuk selalu ingat protokol dan pencegahan penularan COVID-19 ini dimanapun kita berada. Waalaikumsalam.